Selamat datang, salam equilibrium. Kali ini kita akan membahas mengenai persiapan untuk posting ke buku besar. Pada umumnya, setelah melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memindahkan ke buku besar. Sekilas kegiatan ini terlihat mudah, tetapi apabila tidak dipersiapkan dengan baik, pasti nanti akan mengalami kesulitan, terutama dalam menemukan letak buku besar yang kita cari. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai apa yang perlu kita persiapkan untuk membuat buku besar. Berikut uraiannya. Berikut ini adalah jurnal umum yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dari jurnal umum ini nanti akan kita pindahkan ke buku besar. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk memindahkan ini ke buku besar? Sebelum kita memindahkan, persiapan yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi akun-akun yang ada pada jurnal umum. Jadi akun apa aja yang ada di situ ya. Kemudian mengelompokkan akun-akun tersebut berdasarkan kelompoknya. Jadi harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, mengurutkan akun yang sudah dikelompokkan berdasarkan likuiditasnya. Yang keempat, membuat buku besar dari setiap akun sesuai dengan urutannya. Dan yang kelima, buku besar siap untuk digunakan. Jadi ada 4 langkah ini yang harus kita lakukan sebelum buku besar itu siap untuk kita gunakan. Oke, mari kita simak. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi akun-akun yang ada pada jurnal umum. Jadi, kita akan membuat buku besar berdasarkan akun-akun yang ada di dalam jurnal umum ini. Setelah itu, langkah yang kedua, kita mengelompokkan akun-akun tersebut berdasarkan kelompoknya. Jadi akun-akun yang ada di dalam jurnal umum ini, kita kelompokkan berdasarkan kelompoknya, harta, utang, modal, pendapatan, atau biaya. Mari kita buat dulu kelompoknya. Ya. Ini sudah saya buat, ya. Ada kelompok harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya atau beban. Sekarang kita identifikasi masing-masing akun yang ada di jurnal umum ini termasuk kelompok mana? Kelompok harta, utang, modal, pendapatan, atau biaya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama kas. Ya. Banyak sekali ya transaksi yang berkaitan dengan kas. Kas ini termasuk dalam harta. Kita tulis kas di kelompok harta. Lalu di bawahnya ada modal andi, termasuk dalam kelompok modal. Lalu ada beban sewa. Beban sewa termasuk dalam kelompok beban. Setelah itu ada peralatan bengkel. Peralatan bengkel ini termasuk dalam kelompok harta. Kemudian ada utang usaha. Utang usaha termasuk dalam kelompok utang. Perlengkapan bengkel. Perlengkapan bengkel ini termasuk dalam kelompok harta. Lalu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini termasuk dalam kelompok pendapatan. Lalu ada piutang usaha. Piutang usaha ini termasuk dalam kelompok harta. Setelah itu ada prive andi. Prive termasuk dalam kelompok modal. Kemudian beban listrik termasuk dalam kelompok beban. Dan yang terakhir beban gaji termasuk dalam kelompok beban. Jadi
akun-akun inilah yang perlu kita buat buku besarnya. Kas, peralatan, perlengkapan bengkel, piutang usaha, kemudian utang usaha, kemudian modal, prive, pendapatan jasa, beban sewa, beban listrik, beban gaji. Jadi ada sekitar 11 buku besar yang harus kita buat. Nah, bagaimana urutan-urutannya akun atau buku besar apa yang harus kita buat duluan? Ya, sesuai dengan penggolongannya ini. Yang jelas, yang harta duluan, utang, modal, pendapatan, dan bebannya, itu urutannya. Nah, seperti apa untuk langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita mengurutkan akun yang sudah dikelompokkan berdasarkan likuiditasnya. Data awal ini yang tadi yang sudah kita kelompokkan, kemudian kita coba untuk mengurutkan berdasarkan likuiditasnya. Berdasarkan likuiditasnya ini maksudnya berdasarkan yang paling mudah dicairkan menjadi kas atau menjadi uang tunai. Kita buat, maka kalau untuk kelompok harta yang paling liquid adalah kas. Setelah itu piutang, lalu perlengkapan bengkel, peralatan bengkel. Untuk utang, karena cuma ada satu aja ya maka utang usaha. Untuk modal dan prive. Lalu pendapatan jasa, beban sewa, beban listrik, beban gaji. Setelah itu kita buat buku besarnya masing-masing. Jadi buku besar kas dulu dibuat, baru piutang usaha, setelah itu perlengkapan bengkel, peralatan bengkel, utang usaha, modal, prive, pendapatan jasa, beban sewa, beban listrik, beban gaji. Oke, kita buat yang pertama kas. Setelah itu piutang usaha. Ya, buku besarnya seperti ini. Kolomnya ya, ada buku besar model 4 kolom ini yang kita gunakan. Ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, kemudian saldo debit atau saldo kredit. Kas, piutang usaha, perlengkapan, kemudian peralatan, setelah itu utang usaha, modal, prive, pendapatan jasa, lalu beban sewa, beban listrik, beban gaji. Buku besar siap untuk digunakan. Jadi setelah kita membuat semua buku besarnya, kita sudah siap menggunakan buku besar ini. Tinggal memindahkan aja transaksinya dari jurnal ke buku besar. Untuk memindahkan transaksi ini bisa disimak di video selanjutnya. Oke, demikian uraian mengenai posting atau persiapan sebelum posting ke buku besar. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam keseimbangan.